Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya dari latar belakang penyembah berhala. Saya ingin kesaksian bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saya. Awalnya itu di tahun 98 di bulan Mei pada saat kerusuhan di Jakarta. Saya dan beberapa teman di sekolah terjebak hampir seharian penuh di jalanan. Waktu itu sekolah seperti biasa, tapi tiba-tiba hari itu sekolah dibubarkan dan kami disuruh pulang ke rumah masing-masing. Dan di jalan ternyata sudah sunyi, sudah nggak ada lagi transportasi. Jadi kami harus pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Jadi waktu itu saya pulang dengan beberapa teman dan di jalanan ternyata sudah ramai sekali massa yang membakar, yang menjara, bahkan berbuat anarkis. Jadi waktu saya jalan dengan beberapa teman untuk pulang ke rumah itu, ada teman saya yang Kristen, jadi mereka berdoa. Doanya simpel, cuma berdoa supaya kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di jalan ternyata begitu ramainya massa, kami harus berhenti dan bersembunyi di beberapa rumah warga. Saat itu yang saya ingat itu kami bersembunyi di sebuah bengkel. Tapi nggak lama kemudian ternyata massa makin beringas dan teriak-teriak. Dan akhirnya punya bengkel pun ketakutan. Dan yang punya bengkel menyuruh kami untuk keluar dari bengkelnya, dari tempat tinggalnya. Akhirnya saya dan dengan beberapa teman tersebut keluar, berjalan lagi sambil menunduk, sambil menutupi muka kami dengan tas. Dan syukurnya tidak ada satu massa yang menyentuh kami atau menyakiti kami. Jadi kami terus berjalan dengan pelan-pelan. Dan akhirnya yang saya ingat pun saya masuk dengan beberapa teman saya ke satu rumah warga yang baik hati. Dia memberikan kami tumpangan untuk sembunyi di rumahnya. Kami diberikan makan di sana juga, dikasih minum. Dan warga itu bilang untuk kami berdiam saja dulu di rumahnya sampai jam 6 lewat, sampai massa membubarkan diri. Jadi mungkin sekitar jam setengah 7 malam, akhirnya kami melanjutkan lagi jalan untuk pulang ke rumah. Dan syukur sekitar hampir jam 7 malam, itu kami tiba di rumah. Saya pun tiba dan mama sudah menangis memikirkan anak-anaknya. Karena lalu kami tidak ada handphone sama sekali untuk komunikasi. Dan selang berapa bulan kemudian, satu malam itu sekitar jam 2 pagi, tiba-tiba saya terbangun dan mendengar suara, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Tuhan." Jadi saya kaget, saya pikir ada orang rumah yang setel TV atau setel radio. Ternyata pas saya keluar, gak ada orang sama sekali. Jadi saya kembali masuk ke kamar, saya ketakutan, dan saya pikir itu suara apa, suara siapa. Selang berapa waktu di sekolah, saya sharing ini ke teman saya tentang hal tersebut. Dan teman saya berkata, "Oh, itu Tuhan Yesus panggil untuk datang sama Tuhan. Yuk ke gereja," dia bilang. Jadi saya bilang, "Oh gitu ya." Saya juga sempat tanya, apa itu ada di Alkitabnya orang Kristen? Teman saya bilang ada. Jadi saya penasaran, kok hati saya makin tergerak untuk tahu siapa itu Yesus. Dan setelah itu saya mulai kumpul uang jajan saya sedikit-sedikit untuk bisa beli Alkitab. Dan akhirnya saya bisa beli Alkitab, saya bawa pulang ke rumah, saya sembunyikan di kamar. Karena keluarga saya masih latar belakang penyembah berhala waktu itu. Dan setelah itu, hari Minggu, saya coba putuskan untuk pergi ke gereja karena saya ingin tahu siapa itu Yesus. Saya mulai pergi ke gereja hari Minggu, saya nggak pergi ke tempat ibadah saya yang lama. Jadi minggu depan saya pergi lagi ke gereja dengan teman saya. Dan saya mulai ajak cicit saya untuk ke gereja. Dan setelah itu saya pikir saya harus bilang dan memberitahukan orang tua saya. Saat itu saya bilang sama mama saya, karena papa saya hari Minggu pun sibuk kerja lalu. Jadi saya bilang mama, saya pikir mama marah, ternyata
luar dugaan saya. Mama nggak marah, mama cuma bilang terserah kamu, yang penting kamu sungguh-sungguh. Jadi akhirnya saya putuskan untuk dibaptis tanggal 1 Januari tahun 99. Jadi pada saat antri, karena banyak yang ingin dibaptis dalam waktu itu, jadi harus antri untuk masuk ke dalam kolam baptisan. Dan selama antri itu gak tahu kenapa saya nangis terus. Rasa nangis bukan karena sedih, tapi nangis rasa karena sukacita, happy gitu. Setelah akhirnya saya masuk di dalam kolam baptisan, saya dibaptis selam, terus dibangkitkan dari dalam air. Nggak sengaja saya lihat ke belakang, ke air baptisan tersebut. Saya melihat ada peti mati dan saya lihat ada tubuh saya di situ. Dan saya mendapat rema sesuai firman Tuhan bahwa pada saat kita dibaptis, tubuh lama kita ditanggalkan, dikuburkan. Jadi kita dibangkitkan di dalam Kristus. Kita memakai tubuh yang baru di mana Kristus diam di dalam kita. Setelah itu saya berdoa biar Tuhan juga memanggil mama saya, papa, adik-adik saya juga untuk bisa percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bisa ke gereja bersama-sama. Akhirnya Tuhan jawab, mama dan adik-adik pun mulai ke gereja dan percaya Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka pun dibaptis juga. Dan saya lihat mama itu makin luar biasa di dalam Tuhan. Mama menjadi tiang doa untuk anak-anaknya dan suaminya. Tapi bersepakat sesuai firman Tuhan bahwa satu anggota keluarga diselamatkan, maka seluruh anggota keluarga itu akan diselamatkan. Kami imankan itu dan mama selalu berdoa untuk kami dan suaminya juga. Di tahun 2001 saya mendapatkan pengalaman, saya melihat mak sama engkong saya ada di neraka. Jadi mak sama engkong saya adalah orang tua dari mama saya. Waktu itu saya lagi di kamar sedang baring-baring. Saya lagi nggak tidur, saya lagi nggak pingsan, dan saya lagi nggak bermimpi saat itu. Jadi Tuhan kasih penglihatan saat itu, tiba-tiba di kamar saya temboknya berubah jadi kayak suasana neraka. Dan saya melihat mak sama engkong saya ada di situ. Mak sama engkong saya dirantai kakinya, tangannya, dan mak saya dipegang 2 setan besar, engkong saya dipegang 2 setan besar. Lalu saya lihat roh saya ada di depan mak sama engkong saya. Lalu roh saya mulai berkata-kata kepada mak sama engkong saya tanyakan, kenapa mak, kong ada di tempat seperti ini? Saya tanya lagi, mak, kong kenapa ada di tempat seperti ini? Tapi mak sama engkong nggak menjawab. Mereka seperti menahan kesakitan. Iblis terus mencambuk mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus dicambuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai terus saya bertanya terus kepada mak sama engkong saya, kenapa mak, kong ada di tempat seperti ini? Lalu iblis cambuk mereka sampai akhirnya mereka tersungkur di lantai yang hitam pekat. Dan saya sempat teriak sama setan-setan tersebut, stop, jangan cambuki lagi mak sama engkong saya. Dan cambuki lagi mak sama engkong saya. Tapi setan-setan tersebut terus mencambuki mereka. Dan akhirnya saya jongkok untuk berbicara lagi kepada mak sama engkong saya. Saya tanyakan lagi, mak, kong kenapa ada tempat seperti ini mak? Kenapa ada tempat seperti ini kong? Saya bilang. Lalu mak sama engkong saya tiba-tiba berkata kepada saya, mereka memanggil saya Dede. Jadi mereka berkata, Dede, jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Jadi tiba-tiba roh saya tersentak kaget. Saya panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tiba-tiba di belakang roh saya ada cahaya putih sinar terang. Lalu saya berbalik, saya melihat ke cahaya tersebut. Lalu saya teriak, saya tahu itu engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Saya sudah gak melihat lagi ke belakang. Saya tidak melihat lagi mak sama engkong saya. Jadi saya menghadap ke cahaya tersebut, roh saya. Lalu saya memohon lagi, Tuhan Yesus tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tapi cahaya tersebut, Tuhan Yesus berkata sama saya, sudah terlambat Fanny. Lalu saya menangis, saya bilang, Tuhan tolong mak sama engkong saya. Tuhan Yesus ampuni mak sama engkong saya. Tapi Tuhan Yesus berkata sama saya, sudah terlambat Fanny, sudah terlambat. Waktu mereka di dunia, mereka menolak aku. Aku sudah mengirim anak-anakku, tetapi mereka menolak aku. Kemarilah Fanny. Lalu saya menangis, Tuhan memanggil saya. Dan akhirnya roh saya mulai berjalan untuk mendekati cahaya tersebut. Tapi belum sampai di depan cahaya tersebut, roh saya seperti mau pingsan. Tapi dengan cepat, cahaya tersebut dengan berbentuk tangan yang besar menggendong roh saya. Dan saya merasakan seperti roh saya masuk lagi ke tubuh saya. Jadi setelah itu, saya ketakutan, saya keringat dingin, saya nangis. Lalu saya memberitahu ini kepada mama saya, karena ini adalah orang tuanya. Jadi dari situ Tuhan memberikan saya rema bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa didoakan lagi. Karena selama ini ternyata saya salah. Saya sudah ke gereja, saya sudah jadi orang Kristen, tapi saya masih mendoakan mak sama engkong saya. Mereka lalu meninggal dengan kepercayaan penyembah berhalanya. Dan Tuhan berkata, orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi didoakan. Jadi
saya dapat firman bahwa keputusan kita di dunia ini menentukan kita juga untuk kehidupan yang akan datang. Di dalam Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus kita akan mendapatkan surga, di luar Yesus hanya kebinasaan. Dan di tahun 2002 saya mendapatkan mimpi. Waktu itu saya dipegang oleh 2 orang. Lalu saya melihat di seberang sana agak jauh, tapi saya masih bisa melihat papa saya juga dipegang oleh 2 orang. Jadi orang di sebelah saya berkata sama saya, kamu mau pilih papa kamu atau kamu pilih Tuhan Yesus? Kalau kamu pilih Tuhan Yesus, papa kamu akan mati. Tapi kalau kamu pilih papa kamu harus menyangkal Tuhan Yesus. Saat itu saya menangis. Saya melihat papa, saya bilang, Tuhan, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya juga mengasihi papa saya. Jadi tiba-tiba orang itu berkata lagi kepada saya, kamu mau pilih papa kamu atau kamu pilih Tuhan Yesus? Kalau kamu pilih papa kamu harus menyangkal Tuhan Yesus. Kalau kamu mau pilih Tuhan Yesus, papa kamu akan mati. Jadi saya cuma nangis, saya melihat papa, saya belum menjawab apa-apa. Dan pertanyaan ketiga diulang oleh orang tersebut di samping saya, tapi sebelum saya menjawab, papa saya di seberang sana teriak kepada saya, Fanny, pilih Tuhan Yesus. Pilih Tuhan Yesus. Kalau saat ini papa mati, atau kita mati, kita ketemu di surga bersama Tuhan Yesus. Jadi tiba-tiba saya terbangun, saya tersentak bangun, saya keringat dingin, saya ketakutan. Terus tiba-tiba saya mendapatkan rema dari Tuhan, bahwa suatu saat pasti papa akan terima Tuhan Yesus, akan ikut Tuhan Yesus, dan papa pasti akan ke gereja bersama-sama kami. Dan benar, pada saat tahun 2004, akhirnya Tuhan panggil papa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Papa mulai ke gereja, dan akhirnya papa pun dibaptis. Dan saat ini kami semua sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Kami bersyukur apa yang kami doakan selama ini, mama, saya, Tuhan genapi satu-satu. Kami sekeluarga bisa ke gereja bersama-sama. Dan akhirnya tetaplah kita teguh di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, jangan pernah menukar Tuhan Yesus dengan apapun. Terima kasih, demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesaksian ini sungguh sangat luar biasa, di mana dalam perjalanan hidup yang cukup panjang, ya, di mana seorang ini awalnya yang tidak percaya Tuhan, tetapi hanya melalui satu doa membawanya ia mengenal Kristus. Dan puji Tuhan, sangat luar biasa dalam kesaksiannya tadi, melalui masalah persoalan yang ada di Jakarta dulunya, akhirnya membawa dia untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, dari kesaksian ini, banyak orang yang diberkati, dan terutama Bapak Ibu dan Saudara yang sedang menyaksikan video ini diberkati. Dan saya terus mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk men-share video-video kesaksian rohani ini, sehingga melalui kisah mereka banyak orang diberkati, banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang diteguhkan imannya dalam Tuhan Yesus. Atau mungkin saja ada orang yang sedang di dalam persimpangan jalan, yang bingung mau mengikut yang mana, pilih jalan yang mana. Tetapi melalui kisah mereka dikuatkan, diteguhkan, atau mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu saja pesan saya dan tanggapan saya dari video ini. Harapan saya, doa saya, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati selalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.